Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Agnesia dari kelas 2A dengan nomor standbook P003410200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme non-protein dan nitrogen. Kita masuk pada definisi non-protein nitrogen. Senyawa-senyawa non-protein nitrogen atau NPN adalah senyawa-senyawa nitrogen, bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Nitrogen dan protein adalah istilah yang digunakan dalam nutrisi hewan untuk merujuk secara kolektif ke komponen seperti urea, biuret, dan amonia yang bukan protein, tetapi dapat diubah menjadi protein oleh mikroba di perut ruminansia. Tujuan dari pemeriksaan non-protein nitrogen untuk mengetahui fungsi ginjal, karena pada gangguan ginjal sering ditemukan kadar NPN di dalam darah meninggi, sehingga dikenal dengan istilah azotemia. Jenis-jenis dari NPN itu sendiri, yang pertama ada urea, asam urat, keratinin, asam amino, dan amonia. Fungsi dari NPM yang pertama ada ureum, untuk mengetahui adanya disfungsi pada ginjal, keratin, untuk berguna dalam mengevaluasi fungsi ginjal, dan sebagai zat argegonik, yaitu zat yang mampu memberikan peningkatan pada kapasitas performa olahraga. Ketiga, ada asam urat. Dia sebagai antioksidan dan bermanfaat dalam regenerasi sel. Keempat, ada asam amino. Dia untuk memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Dan terakhir yaitu amoniak. Dia sebagai regulasi elektrolit dan pH. Masuk pada ureum. Ureum merupakan end product yang paling bebas dari protein dan asam amino. Proses katabolisme protein ini berlangsung di dalam hati atau hepar. Urea yang terbentuk dibuang lewat ginjal, keringat, dan feses, atau ureum mengalami degrasi oleh kerja bakteri usus. Pembuangan lewat urin kurang lebih 80% sampai 90% dari total nitrogen dalam urin setelah mengalami filtrasi, resorpsi, dan sekresi oleh glomerulus dan tubulus ginjal. Dan dapat dinilai fungsi ginjal pada kadar normal, kadar ureum darah mencerminkan keseimbangan antara produksi dan sekresinya. Untuk kelainan kadar urea, jika kadar urea meningkat disebabkan karena dehidrasi, menurunnya katabolisme protein, hipotensi, obat-obatan, atau kortikosteroid, berkurangnya aliran darah ke ginjal. Renal yaitu penyakit ginjal. Untuk postrenal yaitu terhalangnya saluran kencing, absorpsi batu ginjal, dan prostat. Untuk kadar urea jika turun diakibatkan karena penurunan intake protein, penyakit liver, diare, serta kehamilan. Metode pemeriksaan urea yaitu ada dua, ada enzymatic method dan chemical method. Enzymatic memiliki 3 jenis. Yang pertama ada glutamate dehidrogenase, metode Nessler, dan Berthollet metode. Dan untuk chemical metode ada dua, yaitu diacetyl monoxim metode dan metode opatedehid. Masuk pada keratini. Keratini disintetis dari asam amino. Diproduksi terutama di hati dan ginjal. 98% dari total keratin tubuh terdapat di dalam otot. Keratin ini dibentuk dari hasil dehidrasi non-enzimatik keratin otot, terbentuk secara spontan dan sifatnya irreversibel. Produksi keratin ini setiap hari stabil, kurang lebih dari 2% dari keratin dalam 24 jam. Perubahan kadar serum keratin berbeda dengan urea, yaitu tidak dipengaruhi oleh kadar protein dalam makanan. Dengan demikian, keratin menfleksikan beratnya kegagalan ginjal meskipun selama suatu diet protein rendah yang ketat. Untuk kelainan kadar keratin, jika meningkat disebabkan karena gagal ginjal akut dan kronis, leukemia, kanker, usus kandungan kemih, testis, uterus, dan prostat. Diet tinggi protein. Untuk penurunan disebabkan karena lanjut usia, orang yang berkekurangan gizi, dan vegetaria.
pemeriksaan keratin yaitu faktor yang pengaruh pemeriksaan keratin dalam darah hingga 20%, yaitu ascorbat, bilirubin, asam urat, asetoasetat, pirufat, cefalosporin, atau bereaksi dengan reagen keratin yang disebut positif palsu. Untuk metode pemeriksaan yang digunakan yaitu reaksi Jeff dan fixed time kinase. Asam urat. Asam urat merupakan produk akhir utama dari metabolisme asam nukleat dan purin pada manusia melalui jalur umum akhir untuk konversi santin. Dengan menggunakan santin, oksidase menjadi asam urat. Sintesa asam urat terjadi di hati. Kadar urat plasma sedikit dipengaruhi oleh varian kandungan purin diet dan menggambarkan keadaan stabil antara produksi endogen dan sekresi tubulus ke urin. Karena normalnya urat yang difiltrasi hampir seluruhnya direabsorpsi. Untuk pemeriksaan asam urat, yang pertama itu ada persiapan pasien terlebih dahulu, yang dimana pasien harus puasa 10-12 jam. Pasien tidak boleh mengonsumsi makanan tinggi purin seperti daging, jeroan, sarden, dan otak. Minimal 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan karena dapat mempengaruhi terhadap hasil pemeriksaan. Dan metode pemeriksaan yang digunakan yaitu ada enzymatic trigger atau urine case endopin. Terus ada metode Henry et al. Yang dia sebagai dasar dari metode Uricase. Dan yang terakhir ada metode Uricase atau katalis, atau bisa disebut juga aldehid dehidrogenase. Dan untuk prinsipnya yaitu asam urat dioksidasi oleh uricase menjadi allantoin dan H2O2, DHBS, dan 4 amino antipirin, dan selanjutnya H2O2 adanya enzim hidrogen peroksidase dioksidasi menjadi kromagen berwarna yang dapat diukur pada panjang gelombang 520 nm, kadarnya sebanding dengan kadar asam urat pada sampel. Masuk pada asam amino. Asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses katabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Dengan demikian, sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan zat ini untuk berbagai kebutuhan, melalui dari mendukung proses pemulihan luka hingga pembentukan sel baru. Masuk pada amoniak, sejumlah kecil amoniak terbentuk di dalam dan diabsorpsi dari usus, serta metabolisme di dalam hepar. Sumber amonia adalah diaminasi asam amino pada perombakan protein dan pemecahan protein dalam usus oleh bakteri usus. Untuk oksidasi diaminasi dari asam amino terjadi di hepar, terutama dilakukan oleh glutamat dehidrogenase mengkatalisis diaminasi alfa glutamate menjadi alfa ketoglutarat dan merupakan salah satu sumber amoniak yang masuk ke dalam siklus urea atau sekresinya lewat ginjal. Kadar normal untuk NPN yang pertama ada ureum. Nilai normalnya itu 1,7 sampai 8,3 mmol per liter sebanding dengan 10 sampai 50 mg per dl. Untuk asam amino dia 0,15 sampai 3,5 mg per dl. Dan keratin untuk laki-laki 0,9 sampai 1,5 per 100 mikroliter. Wanita 0,8 sampai 1,2 per 100 mikroliter. Untuk urea clearance nilai normalnya itu 64 sampai 99 ml per mn. Amonia 3,5 sampai 7 mg per dl, dan asam urat untuk laki-laki 3,4 sampai 7,0 mg per dl. Wanita kurang dari 5,7 mg per dl. Anak dia 2,5 sampai 5,5 mg per dl. Dan lanjut usia 3,5 sampai 8,5 mg per dl. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.